Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital EDX Channel di program Top 5 EDX Channel. Mengulas berita terpopuler yang tersaji di EDX Channel. Pasar modal Indonesia kembali diremehkan oleh sederet peristiwa yang menyorot perhatian publik domestik dari sektor energi, properti, pangan, hingga energi hijau. Kabar-kabar strategis bermunculan dan langsung direspon positif oleh pelaku pasar. Pergerakan saham-saham unggulan yang signifikan, kebijakan pemerintah, serta tren musiman komoditas menjadi bahan bakar utama penggerak IHSG pekan ini. Kabar itu antara lain mencakup kenaikan trio saham Boy Thohir, lonjakan saham CBDK dan right issue PANI, hingga suspensi 8 saham karena ARA beruntun. Selain itu, ada pula kabar tentang produksi beras nasional yang tembus rekor dunia, hingga pembangunan pabrik metanol demi mandatori B50 menjadi yang turut menjadi sorotan utama. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 EDX Channel hari ini. Berita pertama, trio saham Boy Thohir menggeliat, prospek cerah hingga rekomendasi naik. 3 saham yang terafiliasi dengan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yakni ADMR, AADI, dan ADRO, kompak menguat berkat katalis fundamental dan perubahan pandangan analis. ADMR naik 5,07% ke Rp1.450 per saham pada Kamis 9 Oktober 2025, setelah sehari sebelumnya melonjak 25% hingga ARA. Saham AADI melambung 11% sebelum terkoreksi, sementara ADRO sempat naik 12,12%. namun menurun lagi pada perdagangan Kamis kemarin. Analis menyoroti katalis besar dari proyek smelter aluminium ADMR yang diperkirakan beroperasi akhir 2025 dengan kapasitas awal 500.000 ton per tahun. Harga aluminium global yang bertahan di $2.800 Amerika per ton memperkuat prospek laba emiten ini. Di sisi lain, Macquarie menaikkan rekomendasi ADRO dari netral ke outperform dengan target harga Rp2.000, menandai perubahan sentimen signifikan setelah 1 tahun cenderung netral. UOB Kay Hian juga optimistis terhadap AADI, menyoroti dividen yield tinggi 12 hingga 16% dan siklus harga batubara musim dingin yang menguntungkan. Dengan margin EBITDA stabil 23 hingga 24% dan program buyback hingga 2026, AADI diperkirakan tetap solid secara fundamental. UOB merekomendasikan beli dengan target Rp13.000 per saham. Berita kedua, CBDK dan PANI jadi primadona, right issue jadi katalis baru. Saham CBDK melonjak 13,53% pada Rabu 8 Oktober 2025, ditopang sinyal technical bullish dan ekspektasi besar terhadap proyek kawasan PIK 2. Analis mencatat pola breakout ascending triangle yang kuat dan masuknya dana asing membuka peluang kenaikan menuju Rp1.000 per saham. Sementara itu, saham induk PANI bergerak fluktuatif di tengah penyelenggaraan RUPSLB untuk menyetujui right issue jilid 3 senilai 1,21 miliar saham. Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat kepemilikan di sejumlah entitas, termasuk CBDK, serta mendukung ekspansi proyek kawasan PIK 2. PIK 2 digadang menjadi kota mandiri paling cepat tumbuh di Indonesia dengan akses tol Kota Raja yang memangkas waktu ke Bandara Suta menjadi hanya 7 menit. Infrastruktur dan proyek-proyek ikonik seperti Nice Convention Center dan Hilton Jakarta, PIK 2 menjadi penggerak utama recurring income kawasan. Secara valuasi, Sukor Sekuritas melihat PANI dan CBDK masih menarik, masing-masing dengan target harga Rp20.925 dan Rp12.925 per saham. Koreksi marketing sales dan laba bersih keduanya melonjak signifikan hingga 2029, memperkuat prospek re-rating saham properti ini seiring percepatan pembangunan kawasan. Berita ketiga, BI suspensi 8 saham usai rally tajam.
Bursa Efek Indonesia atau BEI menghentikan sementara perdagangan 8 saham pada Kamis 9 Oktober 2025, yakni RMKE, ASHA, AGII, UFOE, NTBK, ESTA, DADA, serta TRIN beserta warannya. Suspensi dilakukan di pasar reguler dan tunai, sedangkan TRIN waran 2 dihentikan di seluruh pasar. Langkah ini diambil untuk memberikan waktu kepada pelaku pasar setelah mayoritas saham tersebut mencatatkan auto reject atas alias ARA beruntun dalam beberapa hari terakhir. Misalnya, AGII naik 25% ke Rp1.950, NTBK melonjak 34,15% ke Rp110, dan ESTA terbang 34,64% ke Rp206. BEI menilai penghentian sementara ini penting untuk menjaga perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, mengingat lonjakan ekstern tersebut memicu potensi risiko volatilitas pasar dalam jangka pendek. Berita keempat, produksi beras Indonesia diprediksi tertinggi kedua dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kabar baik, yaitu FAO memprediksi kenaikan produksi beras Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton pada akhir tahun. Angka ini jauh melampaui target 32 juta ton yang ditetapkan DPR dan Kemenkyu. Kabar positif juga datang dari sisi harga. BPS mencatat deflasi beras sebesar 0,13% pada September, momen langka dalam 5 tahun terakhir. Stabilitas harga ini ikut meningkatkan kesejahteraan petani dengan NTP melonjak ke 124,36%. Jauh di atas target 110%. Pencapaian tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen beras utama dunia, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan sektor pertanian dalam menjaga pasokan, harga, dan kesejahteraan petani secara simultan. Berita 5. Pemerintah bangun pabrik metanol untuk dukung program B50. Pemerintah berencana membangun pabrik metanol di Bojonegoro guna mendukung implementasi biodiesel B50 pada semester 2 2026. Kapasitas produksi metanol dalam negeri saat ini hanya 400.000 ton per tahun, padahal kebutuhan mencapai 2,3 juta ton untuk program B50, sehingga masih terdapat kekurangan 1,9 juta ton. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pembangunan pabrik ini menjadi bagian dari hilirisasi gas nasional. B50 telah selesai tahap uji ketiga dan akan memasuki tahap keempat selama 6 bulan, mencakup penggunaan untuk mesin kapal, kereta api, dan alat berat. Dengan penerapan B50, pemerintah menargetkan penghematan devisa tambahan 10,84 miliar dolar Amerika dalam 1 tahun. Program ini juga akan menghilangkan sisa impor solar dan memastikan pasokan energi nasional 100% dari dalam negeri, sekaligus memperkuat ekonomi sawit dan ketahanan energi nasional. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.